Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Maharani, mahasiswa S1 Keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Persada, Palopo. Di sini, saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Kita di sini sudah sangat sering mendengarkan tentang HIV/AIDS, penyakit menular yang melalui hubungan seks bebas, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI. Hal ini menjadikan ketakutan sendiri dalam masyarakat, sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhkan, direndahkan, bahkan dikucilkan dalam masyarakat. Kasus HIV dapat digambarkan sebagai gunung es, yaitu yang ketahuan kurang lebih dari 20% dan yang belum ketahuan lebih dari 80%. Ada beberapa stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja divonis mati. Tetapi, apakah benar tentang hal itu? HIV akan bekerja dengan cara melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan cara tes laboratorium pada tahap awalnya. Penularan HIV semula gejala awalnya hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang hanya gejala flu, merupakan fase pertama terinfeksi HIV. Pada fase kedua, virus akan berkembang biak secara perlahan tanpa adanya gejala sama sekali. Rata-rata, infeksi HIV berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dan fase ketiga, di mana kekebalan tubuh menjadi sangat lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan sama sekali. Bagaimana penularan HIV/AIDS bisa terjadi? HIV dapat menular melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Kemudian yang kedua, HIV menular melalui hubungan seksual yang sering bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga, ada ibu hamil yang menularkan kepada anaknya melalui proses persalinan. Kemudian juga HIV dapat menularkan melalui transfusi darah. Jadi, kita dapat mencegah tertular HIV dengan cara menghindari faktor risiko penularan. Yang pertama, menggunakan kondom jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik yang bergantian. Lalu, bagaimana dengan seseorang penyandang HIV? Apakah harus dikucilkan dan dijauhkan seperti stigma sosial yang ada sekarang? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan dengan cara penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, atau bekas toilet. Jadi, kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi dengan adanya stigma sosial yang ada sampai sekarang ini, menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin, hal ini dapat diubah dari diri kita masing-masing. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan bagi penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik lagi. Setelah mendengar ini, apakah Anda ada harapan untuk melawan HIV?